kesimpulan yang disampaikan oleh tim penasihat hukum terdakwa Sugi Nur Raharjo alias Gus Nur, mohon kiranya pada Yang Mulia Majelis Hakim yang meriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan perkara dengan amar sebagai berikut. 1. Menyatakan terdakwa Sugi Nur Raharjo alias Gus Nur tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat secara bersama-sama sebagaimana yang disebutkan dalam dakwaan pertama berdasarkan ketentuan pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. 2. Menyatakan terdakwa Sugi Nur Raharjo alias Gus Nur tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana barang siapa yang menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dan atau barang siapa yang menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat secara bersama-sama sebagaimana yang disebutkan dalam dakwaan pertama berdasarkan ketentuan pasal 14 ayat 2 dan atau pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. 3. Menyatakan terdakwa Sugi Nur Raharjo alias Gus Nur tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara secara bersama-sama sebagaimana yang disebutkan dalam dakwaan kedua berdasarkan ketentuan pasal 45A ayat 2 junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. 4. Menyatakan terdakwa Sugi Nur Raharjo alias Gus Nur tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia secara bersama-sama sebagaimana yang disebutkan dalam dakwaan ketiga berdasarkan ketentuan pasal 156A huruf A KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. 5. Menyatakan terdakwa Sugi Nur Raharjo alias Gus Nur bebas bersifat atau setidaknya menyatakan terdakwa Sugi Nur Raharjo alias Gus Nur lepas dari segala tuntutan atau onslah. 6. Memerintahkan jaksa penuntut umum untuk seketika dan serta-merta mengeluarkan terdakwa Sugi Nur Raharjo alias Gus Nur dari tahanan setelah putusan dibacakan. 7. Memerintahkan jaksa penuntut umum untuk mengembalikan sejumlah barang bukti dalam keadaan utuh dan dapat dipergunakan seperti sedia kala kepada terdakwa Sugi Nur Raharjo alias Gus Nur berupa 1 buah KTP atas nama Sugi Nur Raharjo alias dengan NIK 35741031102740001, 1 unit handphone merek iPhone tipe 11 Pro Max warna abu-abu dengan nomor email 353895705993105, 1 buah SIM card
Telkomsel dengan nomor HP 082134333317. 1 unit laptop merek Lenovo warna abu-abu dengan serial number PF2F2ZNT. 1 buah channel YouTube dengan nama Gus Nur 13 Official dengan URL https www.youtube dan seterusnya. 1 buah akun email dengan nama munjiat@gmail.com. 1 buah hard disk merek BDMI pasport warna hitam yang berisi file hasil ekspor dari satu buah akun channel YouTube dengan nama Gus Nur 13 Official dengan URL. Demikian. 8 memerintahkan jaksa penuntut umum untuk mengembalikan sejumlah barang bukti dalam keadaan utuh dan dapat dipergunakan seperti sedia kala kepada saksi atas nama Muhammad Munjiat, saksi keluarga terdakwa Gus Nur alias Sugi Nur Raharja, yang berupa 2 buah kursi duduk berwarna hitam, 1 buah kursi lipat berwarna hitam, 2 buah tripod mic, 1 buah standing holder kamera, 2 unit mikrofon, 1 buah karpet warna abu-abu, 1 buah Al-Quran berwarna orange kuning, 1 buah kaos warna hitam bergambarkan saudara Sugi Nur alias Gus Nur, 1 buah celana panjang berwarna biru navy, 1 buah poster gambar saudara Sugi Nur alias Gus Nur yang bertuliskan ngobrol menembus batas dan blog Purwokerto, 1 buah tas kamera berwarna hitam, 1 buah kamera Sony berwarna hitam, 1 set lenjeran kamera. 9. Memulihkan hak dan nama baik terdakwa Sugi Nur Raharja alias Gus Nur dalam hal kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya. 10. Membebankan biaya perkara kepada negara.